Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing. Casingnya ada di sini. Berbentuk kecil dan juga lebar sih untuk yang ini casingnya, dan juga di sini boxnya. Ini adalah serinya Tagwear yang serinya VXM. Kalau yang ini bisa dibilang ini kecil ya, tapi agak melebar karena di bagian belakang ada power supply-nya, bukan di bagian bawah maupun di bagian atas. Dan sangat menarik sekali kalau kalian ini merakit PC yang dimana dia tuh kecil dan juga simple. Tapi ada yang lebih kecil lagi sih, tetapi ini masih bisa dibilang sedang lah. Dari segi bentuk yang ada di sini casingnya, apakah ini bagus atau tidak, dan juga harganya tersebut yaitu murah daripada merek-merek lainnya yang serinya seperti contoh yang ada di sini MATX sampai ITX. Dan juga penampakan casingnya ada di sini, menarik sih untuk yang ini ya. Dan di sini boxnya seperti biasa. Di sini tulisannya tersebut ada RGB dan juga mesh. Meshnya tersebut di bagian depan sini dia tuh mesh sampai ke samping sampai ke belakang dia tuh mesh semua. Dan juga ada free 2 fan RGB di bagian depan sini 12 cm lah. Lumayan dapat free fan juga, yang dimana dia tuh bisa diatur juga RGB-nya. Berarti fan tersebut ARGB. Sangat menarik dari segi harganya. Sebelum saya lanjutkan untuk baca spesifikasinya yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi suhunya dibuka maupun ditutup dan juga kekurangan maupun kelebihannya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman usahakan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini casingnya dan juga di boxnya saya bacakan dulu dari segi spesifikasinya yang ada di belakang sini. Ini boxnya juga lebar sih ini ya. Kita bacakan dulu. Untuk ya di bagian atasnya sini, nih ya, di sinilah atasnya sini, dia itu ada USB 3.0, ada 2, HD audio dan juga ada mic, tombol power, dan juga tombol reset yang ada di sini. Ini reset atau mengganti LED, aku juga kurang tahu, kita akan lihat aja nanti. Kemungkinan reset sih untuk yang ini ya, di bagian atasnya sini. Dan untuk yang ini, dia itu terdapat 4 slot PCIe, maka dari itu support MATX sampai ITX aja. Kalau yang ATX nggak bisa kalau yang ini. Serta dari segi fan-nya, dia tuh support di bagian depan 2, di bagian bawah 2, di bagian atas 2, di bagian samping, bagian sini lah. Di bawahnya sini, nanti saya akan lihatkan, dia tuh support 2 juga fan. Tapi di bagian belakang sini, dia tuh tidak ada support fan-nya. Untuk mengeluarkan udara dari dalam keluar, dari atasnya sini, untuk penggantinya. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Dan lanjut di bagian sini, dia itu support GPU-nya maksimal 315 mm. Dari sini ke sini, 315 mm. Dan juga CPU cooler-nya 140 mm. 140 mm tersebut dia itu terbilang kecil ya untuk CPU cooler-nya. Tetapi lebih bagus menggunakan liquid cooler maupun water cooler supaya lebih dingin. Dan juga keterbatasan sih 140 mm untuk maksimal CPU cooler-nya. Dan juga 165 mm untuk maksimal power supply di bagian belakang sini. Power supply yang kalian pakai power supply yang biasa dia itu sanggup. Gak usah pakai yang serinya SFX kalau nggak salah ya, yang kecil itu ya. Gak usah pakai yang biasa, dia itu bisa untuk yang ini. Tapi kalau bisa power supply pakai yang modular atau full modular lah supaya lebih rapi dan juga gampang ditatanya. Kalau bisa pakai itu. Kalau mentok sih ya pakai yang biasa tapi yang kabelnya flat supaya lebih ramping juga. Jangan memakai kabel yang dimana dia itu besar-besar seperti ular ya. Intinya seperti itu. Dan di sini dimensinya sekitar 338 kali 255 kali 335 mm. Dari segi dimensi casingnya ya ada di sini. Hampir berbentuk kotak sih, tapi terbilang persegi lah untuk yang ini. Dan juga simple serta kecil. Bagi kalian yang suka yang simple ya, seperti contoh yang ada di sini casingnya. Dan seperti itu aja untuk penjelasannya. Aku kasih bawah dulu untuk yang ini boxnya, ya. Dan juga di sini dia itu juga support radiator. Radiator maksimal 240 mm. Di bagian depan bisa, di bagian atas bisa, di bagian samping juga bisa di sini karena ada slotnya. Dan juga di sini saya akan membuka dulu di bagian casingnya, kita lihat di dalamnya seperti apa. Cara membuka yang pertama untuk kaca di sini, dia tuh harus membuka di bagian atasnya ini dulu. Karena ada baut di bagian sini, ada 2, aku buka dulu. Kalau sudah kalian tarik aja seperti ini. Dan untuk yang ini tempered glass yang hati-hati membukanya, tinggal tarik aja ke atas. Nih. Karena di sini dia tuh tipenya pakai seperti lubang dimasukkan dengan cantolan atau gimana lah, ibaratnya seperti itu, cantolan ada 1, 2, 3, 4 untuk menyantolkan di bagian sini. Ini 1, 2, 3, 4. Aku kasih bawah dulu untuk tempered glassnya ya supaya aman. Dan di sini penampakannya dari samping. Kita buka dulu aja dari belakang juga ya, sekalian aja bagian belakang sini. Ini di bagian belakang juga ada mesh ya ini ya, bukan tertutup semua karena untuk sirkulasi udaranya supaya lebih bagus. Dan di bagian belakang seperti ini
ini buat power supply apa aja bisa masuk ke sini, gak usah pakai yang kecil, dia tuh sanggup untuk yang ini juga. Dan seperti ini penampakannya, dia tuh ada baut-bautnya dan juga ada kabel disnya supaya lebih rapi. Dan di bagian belakang sini dia tuh kabelnya hitam semua, yang tidak seperti biasa dari segi USB 3.0, tapi nggak masalah kalau menurutku untuk yang ini ya. Ini kabelnya USB 3.0 dan juga ini ada kabelnya, kabel front panel. Kalau yang ini audio, yang front panel yang ada di sini. Ini terdapat power SW, power LED, dan juga HDD LED. Kalau yang reset SW-nya dia itu ada di sini. Jadi tombol yang ada di bagian atas sini untuk mengganti LED di bagian fan-nya. Karena fan-nya tersebut dia itu menggunakan 3 pin RGB yang dimana dia itu menyambungkan. Dan juga ada kabel molek dan juga 4 pin SATA. Ini ada 4 pin hub ya. Ini untuk kabel-kabelnya. Dari segi fan di bagian depannya sini yang free. Dan juga di sini dari segi fan-nya dia itu tidak ada dust filter di bagian sini. Yang aku sayangkan seperti itu sih. Jadinya ya akan cepat kotor sih untuk beberapa bulan. Seperti contoh 5-6 bulan lah. Di bagian depan nggak ada dust filternya, di bagian atas juga nggak ada dust filternya. Yang di sini tadi ya. Dan juga di bagian bawah serta nggak ada dust filternya juga di bagian bawah ini. Mungkin di bagian dust filter aja yang kurang dari segi fan case yang ada di sini. Aku juga kurang tahu sih yang fan case yang lainnya yang tipenya kecil seperti ini ada dust filternya atau tidak. Silahkan komen aja di bawah ya kalau ada yang merek lain tepat seperti ini yang ada dust filternya. Dan di sini jadi support MATX kaca atau ITX dan juga ada karet-karetnya di bagian atas ini untuk memasukkan kabel dan juga manajemen. Ada 1, ada 2, di bagian bawah juga ada lubang-lubangnya untuk menancapkan front panel dan juga yang lainnya. Di sini dia tuh ada fan-nya juga, support fan lah di bagian sini. Ini ada side-nya di sini, jadi support sampai 12 cm, ada dual fan seperti yang saya sebutkan tadi untuk sirkulasi udara. Maupun dikasih radiator dia juga bisa di bagian sini. Karena maksimalnya 240 mm dari segi fan yang ada di sini. Seperti itu aja. Dari segi bahan yang saya pegang ini dia tuh bagus banget sih, solid lah dari segi kualitas bahannya. Di bagian sini kalau kalian pegang dia tuh kasar, tapi kasarnya tersebut dia tuh halus dan juga elegan bagus sih. Serta di bagian depannya sini dia tuh ada tulisan Techwear juga, menarik sih kalau yang ini ya. Dibalut dengan silver juga di bagian tombol powernya maupun preset LED-nya seperti ini. Terlihat mewah dari segi bahannya dan sangat menarik kalau menurutku pribadi. Dan juga di sini dia tuh support hard disk maupun SSD. Tadi saya belum bilang. Untuk hard disk support cuma 1 aja. Untuk SSD support sampai 3. Untuk dikasihnya di mana ya di bagian belakang sini sih. Masukannya di bagian sini untuk hard disk maupun SSD. Maksimal satu hard disk yang 3,5 inch dan juga SSD 2,5 inch dia tuh support di sini. Dan juga tambahan kalau ingin lebih bagus silahkan membeli ini. Ini adalah Omni Hub untuk fan-nya. Kalau misalkan menambah fan di bagian atas 2, di bagian bawah 2, di bagian samping sini 2, memakai ini supaya lebih simple. Ini adalah Techwear Omni Hub. Tinggal beli aja jika kalian berminat supaya lebih simple untuk pemasangan fan. Karena di sini juga butuh 4 pin serta 3 pin RGB dan juga fan hubnya tersebut. Jadi support sampai 8 kali 4 pin, berarti 8 fan lah, dan juga 3 pin RGB sampai 8 serta 3 pin RGB untuk konektor ya seperti ini. Sangat cocok sekali dan juga pas untuk pemasangan di sini casing yang kecil supaya tidak ramai sekali dari segi perkabelan dan tidak bingung lah dipasang kemana. Seperti ada penjelasan tambahannya di bagian depan sini dia ada tulisan VXM yang sangat simpel dan juga elegan. Nanti ke depannya saya juga akan pakai PC menggunakan ini yang dimana bertemakan full hitam semua dan juga menarik lah intinya seperti itu. Dan di bagian bawahnya sini kita cek dulu. Dia tuh ada kaki casingnya yang dimana dia itu agak tinggi di bagian kakinya supaya lebih bagus dari segi sirkulasi udaranya atau mengambil udara dari bawah ke atas. Serta ada karetnya juga maupun busa di bagian kaki casingnya. Ini sangat menarik. Meskipun tidak ada dust filternya di bagian sini ya, tapi ya nggak masalah. Seperti aja penjelasan dari saya, kita akan lihat aja nanti kekurangan maupun kelebihan dari casingnya ini, serta dari segi suhunya juga jika dibuka maupun ditutup dari segi casingnya yang ada di sini. Dan juga tambahan untuk casingnya ini, Techwear VXM, dia tuh dibanderol dengan harga 799.000 atau 800.000 lah. Bisa dibilang sangat murah daripada merek-merek lainnya. Serta udah free 2 fan RGB di bagian depan sini. 2 fan RGB lah. Jadi ya murah banget sih kalau yang ini ya. Serta bahannya juga bagus, supportnya juga banyak ya, intinya seperti itu.
Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lalu yang pertama dari segi suhunya, jika lo tanpa kaca di bagian samping maupun pakai kaca di bagian samping, apakah jauh atau tidak perbedaannya? Yang pertama tanpa kaca dulu. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat, serta maksimalnya mendapatkan 57 derajat. Untuk yang ini pengujiannya untuk minimal, dia itu diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain. Kalau maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 57 derajat. Dan jika kita bandingkan, kalau memakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan 32 derajat dan juga maksimalnya di 58 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia itu terpaut 0 derajat untuk minimalnya dan juga maksimalnya terpaut 1 derajat aja. Bisa dibilang ini sangat bagus dari segi sirkulasi udaranya. Kurang lebih hampir-hampir sama lah untuk yang ini, jika lo kacanya dibuka maupun ditutup. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya. Jadi sirkulasi udaranya tersebut yaitu bagus. Meskipun di sini saya itu menggunakan liquid cooler. Lanjut yang kedua, casingnya tersebut yaitu full mesh. Dari segi depannya, bawahnya, atasnya, sampingnya, semua pakai mesh. Terkecuali dari segi kaca di bagian samping aja. Tapi nggak masalah kalau yang ini. Full meshnya tersebut supaya sirkulasi udaranya itu bagus. Jika lo memakai full fan semua, dari segi samping, atas, bawah, depan, supaya sirkulasi udaranya bagus. Yang ketiga, terdapat banyak slot pendukung, seperti contoh untuk memasang kabel di bagian power supply ke MOBO maupun VGA. Di bagian atas ada, yang dimana untuk 4 atau 8 pin CPU, serta dari segi VGA-nya juga di bagian samping, di bagian bawah juga ada untuk kabel audio maupun USB, serta front panel, serta 24 pin juga ada juga. Jadi intinya supaya gampang untuk pemasangan kabel-kabel dari power supply ke MOBO. Yang keempat, ada slot hard disk maksimal cuma 1 dan juga SSD-nya maksimal 3. Untuk pemasangannya di bagian belakang karena ada slotnya untuk yang ini. Yang kelima, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya tersebut sehingga bagus untuk meredam getaran maupun aliran listrik. Serta kaki casing tersebut yaitu tinggi. Jadi tambah lebih menarik lah untuk yang ini. Yang keenam, kabelnya flat hitam dari front panel audio USB, kecuali di bagian USB 3.0 sih, dia itu agak besar tapi ya nggak masalah kalau menurutku, emang sewajarnya seperti itu. Tetapi yang penting dia itu berwarna hitam semua dan juga lebih menyamarkan serta elegan lah. Yang penting tidak berwarna-warni. Yang ketujuh, kualitas casingnya atau besinya lah dia tuh bagus, yang dimana dia tuh kuat dan juga keras, serta kalau dipegang dia tuh halus tapi kasar. Dan jadinya lebih enak dipegang lah untuk yang ini casingnya. Lalu yang terakhir dari segi harganya, dia tuh murah 799.000, dia tuh mendapatkan 2 free fan RGB. Kalau dibandingkan dengan casing-casing yang lainnya, dia tuh jarang-jarang ada untuk tipe yang seperti ini ya. Di harga 800.000, biasanya tidak ada free fan-nya. Kalau yang ini dia tuh ada untuk casing Techwear VXM. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter sama sekali di casingnya ini. Di bagian depan nggak ada, bawah nggak ada, di bagian atas maupun nggak ada, semuanya nggak ada. Jadi kalau menurutku untuk yang ini, lama-kelamaan sekitar 6 bulan lah kurang lebihnya seperti itu, bakal lebih cenderung ke debuan. Yaitu karena tidak ada dust filternya untuk menyaring debu-debu di bagian luar masuk ke dalam. Lanjut yang kedua, CPU coolernya hanya support 140 mm. Kalau yang ini terbilang kecil sih, 140 mm. Kalau opsi lain yang ini, silahkan cari yang menggunakan liquid cooler maupun water cooler seperti yang saya pakai ini. Kalau enggak ya memakai CPU cooler low profile yang dimana dia itu fan-nya tertidur. Sama-sama menggunakan pipa sih, tapi dari segi posisinya dia itu beda. Seperti contoh saya kasih gambaran di sini untuk CPU coolernya. Tetapi dari segi harganya juga terbilang agak mahal, di atas 300-400 ribu. Kalau menurutku pribadi silahkan beli aja liquid cooler yang single fan maupun dual fan dengan harga yang kurang lebih hampir-hampir sama lah, 500 ribuan juga udah ada untuk yang ini.
Lalu yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komentar aja di bagian bawah video ini menurut kalian apa kekurangannya. Jika kalian sudah memakai casingnya ini, TechVerify XM, maupun sudah melihat video ini, kalau ada yang kelewatan lah untuk kekurangannya. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Kalau yang ini bisa dibilang ini rekomen di harganya juga. Sudah free 2 fan RGB. Serta sangat cocok bagi kalian yang mencari tipe casingnya simple dan juga kecil seperti contoh yang ada di sini. Tapi ini nggak terlalu kecil banget ya. Bisa dibilang ini kecil tapi melebar. Dan juga sirkulasi udaranya itu bagus. Cuma tepat 1 derajat aja dari segi maksimalnya. Seperti yang saya uji tadi. Dan juga yang ini wajib memakai liquid cooler maupun yang menggunakan cooler low profile supaya lebih performanya bagus untuk mendinginkan prosesor kalian. Ya gara-gara CPU coolernya tersebut yaitu support 140 mm aja. Kalau misal support 160 mm, bisa aja menggunakan pipa. Dan juga banyak pilihannya yang lebih bagus daripada menggunakan cooler low profile. Intinya seperti itu. Dan jika kalian berminat, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.